Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Nailul Farikah, MPM 17120130, kelas 7H Perspektif Global. Di sini saya akan memaparkan tentang opini saya mengenai materi 4, 5, dan 6. Yang pertama ada mata uang digital, menabung uang digital. Cryptocurrency adalah representasi digital dari nilai yang bersifat sebagai media pertukaran unit akun yang menyimpan nilai tetapi tidak memiliki status tender yang sah. Cryptocurrency sendiri memiliki contoh yaitu Bitcoin. Bitcoin sendiri adalah berfokus pada blockchain dan telah melahirkan ribuan bentuk kripton disebut altcoin dari kependekan koin alternatif. Meski begitu, Bitcoin telah digunakan untuk membeli beberapa hal. Tetapi Bitcoin hampir tidak secara umum diterima sebagai pembayaran, seperti mata uang yang dikeluarkan pemerintah. Dan blockchain adalah jenis sistem penyimpanan catatan digital. Transaksi blockchain yaitu ada 5. Yang pertama, transaksi, verifikasi, pencatatan, identifikasi, dan penyimpanan. Blockchain adalah buku besar digital yang memverifikasi, mencatat, mengidentifikasi, dan menyimpan informasi penting tentang transaksi cryptocurrency dalam blok individu menggunakan jaringan komputer digital di seluruh dunia. Yang kedua ada neokolonisme, imperialisme, dan revolusi industri. Pertama, neokolonisme adalah praktik kapitalisme, globalisasi, dan pasukan kultural. Imperialisme untuk mengontrol sebuah negara yang biasanya jajahan Eropa terdahulu di Afrika atau Asia. Sebagai pengganti dari kontrol politik atau militer secara langsung, kontrol tersebut bisa berupa ekonomi, budaya, atau linguistik dengan mempromosikan budaya, bahasa, atau media di daerah jajahannya. Yang kedua, imperialisme adalah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Dan revolusi industri terjadi pada periode antara tahun 1750 sampai 1850, di mana terjadi perubahan besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Singkatnya, revolusi industri adalah masa di mana pekerja manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh mesin. Yang ketiga ada ideologi, Pancasila falsafah bangsa, dan perang ideologi. Falsafah sesuai dengan asal katanya, philos berarti cinta, dan sophia berarti kebijaksanaan. Maka falsafah biasa diartikan sebagai upaya manusia dalam mencari kebijaksanaan hidup. Selanjutnya, Pancasila adalah ideologi yang menjadi dasar NKRI sebagaimana yang tertera dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945. Kelima, Pancasila adalah wawasan 4 hidup bangsa. Pancasila itu sendiri menggambarkan tujuan NKRI
dan juga berfungsi untuk menuntut proses pencapaian tujuan tersebut. Dalam pidato 1 Juni yang terkenal itu, Bung Karno menegaskan bahwa Pancasila itu bukan buah ciptaannya. Beliau menyatakan bahwa kelima sila itu adalah saripati kearifan masyarakat Nusantara sejak dahulu kala. Kearifan yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hidup rukun, bekerja sama, mengatasi berbagai masalah di tengah perbedaan yang ada. Selanjutnya, ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara juga sekaligus ideologi nasional. Makna Pancasila sebagai ideologi nasional yaitu bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggara bernegara. Dengan kata lain, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, nilai-nilai moralitas dan terdapat dalam pandangan bangsa Indonesia. Pancasila tidak mengadopsi dari ideologi luar. Justru nilai-nilai Pancasila lebih unggul dibandingkan dengan nilai-nilai ideologi luar. Terakhir, perang ideologi. Perang ideologi, banyak orang yang mengira perang ideologi di dunia sudah selesai karena Jerman sudah roboh dan usai perang dengan Yang terakhir adalah perang ideologi. Perang ideologi, banyak orang yang mengira perang ideologi di dunia sudah selesai karena tembok Berlin Jerman sudah roboh dan usai perang dingin antara blok barat dan blok timur. Namun sebenarnya perang ideologi dapat masuk dalam lewat budaya seperti musik dan ekonomi. Di sini perang ideologi Pancasila untuk mengarahkan kembali kepada cita-cita bangsa dan untuk membendung infiltrasi ideologi dari luar. Perubahan itu sudah nyata di depan kita, sehingga memperkuat diri dengan nilai-nilai karakter bangsa dan keragaman sangatlah penting. Karena terjangnya perang ideologi nyata adanya melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, IG, dan lain-lain. Contohnya K-pop. Terima kasih. Itu sedikit opini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.